Jumpa lagi kita dengan Podcast 9. Tegakkan hukum dan berikan keadilan. Podcast 9 adalah sebuah podcast yang menggagas, menawarkan, membahas, mendiskusikan masalah-masalah hukum dan demokrasi, serta human interest di sekitarnya, dan digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum UI. Saat ini sedang ada satu sebutan yang menjadi perbincangan. Namanya Sirekap. Dia menjadi perbincangan di banyak pihak. Dia menjadi top saat ini. Karena dialah terjadi perdebatan, terjadi diskusi, bahkan terjadi pertentangan. Sirekap bukan nama orang. Sirekap adalah singkatan Sistem Informasi Rekapitulasi yang dibuat oleh KPU. Dari Sirekap inilah dapat dilihat perkembangan suara day by day, jam per jam, bahkan menit per menit. Karena Sirekap merekapitulasi suara-suara yang masuk. Sehingga orang dapat mengetahui sudah berapa persen dan bagaimana pembagian dari suara itu. Tetapi karena itu pula, Sirekap saat ini banyak dikritik karena beberapa kali ada kesalahan. Sirekap dikritik pula, dianggap masih belum sempurna karena memungkinkan terjadinya manipulasi dan sebagainya. Padahal di masa yang akan datang, pemilu sebaiknya menuju pemilu e-vote. Artinya apa? Pemilihan umum nantinya harus dirancang melalui e-voting. Dengan demikian, rakyat akan cepat mengetahui siapa yang menang di samping lebih murah. Tapi tentu saja tidak bisa langsung kita memakai e-vote sebelum melalui tahapan-tahapan, sebelum melalui sosialisasi. Salah satunya adalah dengan memakai Sirekap. Tidak mudah untuk menentukan satu sistem untuk pemilihan umum. Kami di Fakultas Hukum UI punya pengalaman. Ketika pemilihan alumni UI sebelumnya manual. Padahal anggotanya tersebar di banyak daerah bahkan di luar negeri. Sehingga kalau pakai manual itu akan sulit, akan lama. Ya. Dan kalau diminta datang ke Fakultas Hukum untuk memilih, maka hanya sedikit saja yang bisa datang. Sedangkan yang di luar kota, di luar negeri tidak bisa datang. Dan itu tidak merepresentatifkan suara dari Fakultas Hukum UI pada waktu itu. Maka diambillah kebijakan. Dipakai e-voting. Banyak waktu itu yang menentang. Karena khawatir ada manipulasi. Juga mereka mengecam kalau sistem ini dipakai tidak ada pesta demokrasi di Fakultas Hukum UI. Akhirnya ditempuh cara jalan tengah. Pertama, bahwa e-voting akan dilakukan, tetapi yang manual tetap boleh dilakukan. Yang kedua, dan yang ini yang paling susah, adalah menentukan vendor dari perangkat-perangkat untuk e-voting. Ternyata dari pengalaman, vendor ini hanya tunduk kepada mereka yang mengontrak, tidak kepada yang lain. Sehingga kalau ada kesalahan pertanyaan, tidak akan dilayani oleh vendor. Kecuali dari yang mengontrak. Karena mereka terikat oleh etika. Tidak boleh memberikan. Nah, pengalaman kami waktu itu
akhirnya wakil-wakil dari calon ketua ILUNI UI, dalam hal ini Fakultas Hukum, dijadikan panitia yang khusus mengenai sistem e-voting ini. Mulai dari menentukan siapa vendornya, bagaimana kerjanya, dan seterusnya yang seterusnya. Tentu terjadi banyak silang pendapat. Tetapi akhirnya dapat dicapai kesepakatan. Begitu juga ketika sistem ini diangkat ke yang lebih besar, yaitu Universitas Indonesia dalam pemilihan ILUNI atau Ketua Umum ILUNI, dipakai juga sistem ini. Dan kembali, wakil-wakil para calon ketua umum diminta menjadi panitia ad hoc, menentukan vendornya siapa, sistemnya bagaimana, dan seterusnya. Ini cukup adil. Dan ini mungkin bisa direfleksikan kepada KPU pada masa yang akan datang. Wakil-wakil dari partai, wakil-wakil dari calon presiden dilibatkan dalam menentukan siapa vendornya, bagaimana mekanisme kerjanya. Dan hanya mereka lah yang boleh tahu. Karena bagaimanapun pemilu itu harus jujur, adil, dan rahasia. Walaupun kita memakai e-voting, tidak boleh diketahui siapa memilih siapa. Disinilah pemilihan umum tetap bersifat rahasia dan hanya orang-orang terbatas yang boleh mengetahui bagaimana sistem itu bekerja, tetapi mereka pun tidak boleh mengetahui siapa memilih siapa. Teknologi tidak mungkin dihalangi. Teknologi tidak mungkin dibatasi. Dan teknologi juga membuat sistem kehidupan kita menjadi relatif lebih praktis, lebih efisien, dan juga lebih dapat dipercaya. Tetapi untuk itu tentu ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Belajar dari Sirekap yang kontroversial, barangkali sistem menentukan program-program, sistem menentukan vendor-vendor, sistem menentukan di mana disimpan datanya, dan sebagainya harus dirembuk bersama-sama. Sehingga tidak ada yang merasa dicurangi, tidak ada yang merasa tidak adil. Itulah editorial kali ini. Jangan lupa tegakkan hukum dan berikan keadilan. Terima kasih.